Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konteks manajemen risiko. Jadi, penetapan konteks dalam manajemen risiko merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum organisasi mengidentifikasi risiko. Nah, pada tahap ini, organisasi itu perlu memahami kondisi internal dan eksternal serta tujuan yang ingin dicapai agar proses manajemen risiko menjadi relevan dan terarah. Nah, penetapan konteks ini juga melibatkan yang pertama yaitu penentuan ruang lingkup. Misalnya itu apakah manajemen risiko diterapkan untuk seluruh perusahaan, satu divisi, atau hanya pada suatu proyek tertentu. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan kriteria risiko. Misalnya menentukan kategori risiko seperti rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan dampak kerugian atau kemungkinan terjadinya. Kemudian yang ketiga yaitu risk appetite dan risk tolerance, berarti menunjukkan seberapa besar risiko yang bersedia diterima oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Lalu berikutnya yaitu penentuan ruang lingkup, konteks, dan kriteria. Yang pertama yaitu penentuan ruang lingkup. Jadi proses manajemen risiko itu dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dan fokus pada yang pertama yaitu divisi atau unit bisnis tertentu, kemudian proyek atau program spesifik, lalu proses bisnis tertentu, misalnya itu proses pengadaan aset tertentu, misalnya pusat data utama, dan juga mendefinisikan ruang lingkup secara jelas. Kemudian yang kedua yaitu penentuan konteks. Konteks yang pertama yaitu konteks eksternal yang mencakup lingkungan di luar organisasi yang relevan, dan juga konteks internal yang mencakup lingkungan di dalam organisasi seperti visi. Kemudian penentuan kriteria risiko. Nah, kriteria yang perlu ditetapkan biasanya itu mencakup yang pertama yaitu skala probabilitas, kemudian yang kedua skala dampak, dan juga matriks risiko. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis konteks internal dan eksternal. Analisis konteks internal dan eksternal adalah proses pendalaman untuk memahami faktor-faktor spesifik yang membentuk landscape risiko sebuah organisasi. Nah, di analisis konteks eksternal ada beberapa alat yang sering digunakan. Yang pertama analisis Beasley, yang kedua analisis 5 kekuatan, yang terakhir Porter analisis pemangku kepentingan. Nah, di analisis konteks internal ada beberapa area kunci yang perlu dianalisis. Yang pertama tata kelola dan struktur, yang kedua strategi dan tujuan, yang ketiga kapabilitas dan sumber daya, yang keempat proses dan sistem internal, dan yang terakhir hubungan kontraktual. Selanjutnya penetapan risk appetite dan risk tolerance. Yang pertama penetapan risk appetite, yaitu pernyataan tingkat tinggi yang mendefinisikan jumlah dan jenis risiko yang siap dikejar, dipertahankan, atau diambil oleh organisasi. Proses ini dilalui oleh beberapa langkah. Yang pertama, mengembangkan pernyataan awal. Yang kedua, diskusi dan persetujuan dewan. Dan yang terakhir, komunikasi. Lalu yang kedua, penetapan risk tolerance. Risk tolerance atau toleransi risiko adalah batas spesifik dari variasi yang dapat diterima untuk tujuan-tujuan tertentu. Penetapan toleransi adalah tanggung jawab manajemen yang memastikan bahwa aktivitas operasional tetap berada dalam batas selera risiko dan disetujui oleh dewan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai teknik-teknik identifikasi resiko. Pertama adalah kita akan mengenali dulu mengenai pengertian identifikasi resiko itu. Identifikasi resiko itu adalah tahap dalam manajemen resiko untuk menemukan, mengenali, dan mendeskripsikan resiko yang dapat menghambat tujuan organisasi. Nah, tujuan identifikasi resiko itu adalah untuk menghasilkan daftar resiko yang lengkap, menjadi dasar analisis resiko selanjutnya, dan juga membantu organisasi mengelola resiko sejak awal. Nah, ada dua proses identifikasi resiko yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah brainstorming dan wawancara terstruktur, serta analisis skenario dan juga SWOT atau SWOT. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu selanjutnya adalah mengenai teknik-teknik identifikasi resiko. Ada dua, yang pertama adalah brainstorming dan wawancara terstruktur. Brainstorming adalah diskusi kelompok untuk menghasilkan ide resiko sebanyak mungkin, sedangkan wawancara terstruktur adalah tanya jawab dengan individu ahli atau pihak terkait menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Selanjutnya adalah analisis skenario dan SWOT.
Analisis skenario adalah teknik membayangkan berbagai kemungkinan masa depan untuk melihat resiko yang mungkin terjadi. Sedangkan SWOT adalah teknik untuk mengidentifikasi resiko dengan melihat faktor internal dan eksternal organisasi. SWOT sendiri itu terdiri dari strengths, weakness, opportunities, threat, yang mana SWOT ini membantu organisasi untuk memetakan resiko secara cepat dan juga sistematis. Di sini saya akan menjelaskan tentang review dokumen dan checklist risiko. Pertama, kita akan membahas tentang review dokumen terlebih dahulu. Nah, ini adalah peninjauan sistematis terhadap berbagai dokumen internal dan eksternal untuk mengidentifikasi risiko yang telah terjadi di masa lalu atau yang telah didokumentasikan sebelumnya. Nah, dokumen itu yang relevan ini juga ditinjau, antara lain itu ada 5. Yang pertama adalah laporan audit internal dan eksternal. Yang kedua adalah laporan independen atau kerugian. Yang ketiga adalah rencana bisnis dan laporan kinerja. Yang keempat adalah dokumen kontrak dan perjanjian hukum. Yang kelima adalah laporan industri dan publikasi media. Nah, selanjutnya ada checklist risiko, daftar terstruktur dari risiko-risiko yang umum terjadi dalam industri. Proses atau proyek tertentu ini itu dapat dikembangkan secara internal berdasarkan pengalaman organisasi sendiri ataupun dapat diperoleh dari sumber eksternal. Selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian risiko kualitatif. Nah, penilaian kualitatif ini melibatkan evaluasi setiap risiko berdasarkan dua dimensi utama, yaitu ada probabilitas atau kemungkinan terjadi risiko. Nah, dan dampak atau konsekuensinya itu jika risiko tersebut ini terjadi, penilaian itu biasanya dilakukan terhadap risiko inheren, yaitu tingkat risiko sebelum mempertimbangkan efektivitas dari aktivitas pengendalian yang mungkin sudah ada. Nah, selanjutnya adalah pengukuran probabilitas, adalah salah satu dari dua pilar penilaian risiko kualitatif. Skala probabilitas ini yang dirancang itu dengan baik harus memiliki beberapa karakteristik. Nah, ada 5 contoh definisi untuk skalanya. Jadi 5 tingkat lah. Yang pertama tingkat 5 itu hampir pasti. Yang kedua ada sering, yang ketiga itu mungkin, dan yang kedua itu jarang. Yang pertama adalah sangat jarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada pengukuran dampak, di mana pengukuran dampak atau impact konsekuensi sendiri yaitu pilar kedua dari penilaian risiko kualitatif. Nah, dampak ini dalam pendekatan kualitatif itu menggunakan skala yang telah didefinisikan sebelumnya dalam kriteria risiko untuk meningkatkan tingkat keparahan. Dan tantangan utama dalam mengukur dampak ini yaitu sebuah peristiwa risiko tunggal yang dapat memiliki berbagai jenis konsekuensinya. Untuk kategori dampak sendiri, yang pertama itu ada dampak finansial, yaitu kerugian moneter langsung. Yang kedua dampak reputasi, yaitu kerusakan pada citra merek, kepercayaan pelanggan, atau hubungan dengan pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga ada dampak operasional, yaitu gangguan terhadap proses bisnis inti. Yang keempat ada dampak kepatuhan, yaitu dampak kepatuhan konsekuensi, yaitu hukum atau regulasi. Dan yang terakhir itu ada dampak keselamatan, kesehatan, dan juga lingkungan, atau biasa disebut dengan K3L. Ini termasuk dari dampak cedera pada karyawan atau masyarakat, lalu kerusakan pada lingkungan. Selanjutnya ada matriks risiko dan tingkat inheren risiko. Matriks risiko sendiri yaitu sebagai sederhana dengan probabilitas di satu sumbu, misalnya itu sumbu Y, dan juga dampak di sumbu lainnya itu misalnya di sumbu X. Nah, setiap sel dalam ritme ini mewakili kombinasi spesifik dari probabilitas dan dampaknya. Biasanya matriks itu memberikan kode warna untuk memudahkan interpretasi.
interpretasi. Yang pertama itu ada warna hijau atau risiko rendah yang umumnya dapat diterima dan mungkin hanya memerlukan pemantauan rutin. Lalu ada warna kuning atau risiko sedang yang memerlukan perhatian manajemen dan juga memerlukan tindakan mitigasi. Yang ketiga ada warna merah yaitu risiko tinggi yang tidak dapat diterima dan juga memerlukan tindakan mitigasi segera. Dan yang terakhir ada warna ungu atau hitam yaitu risiko ekstrim yang memerlukan perhatian segera di tingkat eksekutif tertinggi dan dewan direktur. Selanjutnya risiko inheren yaitu tingkat risiko yang ada sebelum mempertimbangkan efektivitas dari setiap aktivitas pengendalian yang mungkin sudah diterapkan oleh manajemen. Nah, ini ada beberapa alasan. Yang pertama itu membantu organisasi memahami besarnya risiko fundamental yang dihadapinya jika semua pengendalian itu gagal. Lalu yang kedua membantu dalam memutuskan seberapa besar upaya dan sumber daya yang perlu dialokasikan untuk pengendalian. Ini kita membahas tentang analisis risiko kuantitatif dan semi kuantitatif. Pendekatan ini digunakan ketika organisasi membutuhkan analisis risiko yang lebih akurat, terutama untuk risiko yang memiliki dampak finansial yang signifikan. Analisis kuantitatif sendiri itu menggunakan data yang berbentuk angka, baik probabilitas maupun dampak risiko. Jadi dengan begitu, kita bisa melakukan perhitungan matematis untuk memperkirakan potensi kerugian, bahkan dalam bentuk nilai uang. Biasanya pendekatan ini tuh memanfaatkan data historis dan model statistik, sehingga hasilnya lebih objektif dan terstruktur. Sedangkan analisis semi kuantitatif itu merupakan gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode ini menggunakan skala angka, misalnya 1 sampai 5, untuk menilai kemungkinan dampak dan risikonya. Keunggulan dari semi kuantitatif adalah lebih mudah diterapkan karena tidak membutuhkan data yang kompleks, tetapi tetap memberikan hasil yang lebih terstruktur dibanding analisis kuantitatif. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis frekuensi dan distribusi kerugian. Teknik ini merupakan bagian dari analisis risiko kuantitatif yang menggunakan data historis untuk memprediksi risiko di masa depan. Fokus utamanya itu ada dua, yaitu seberapa sering suatu risiko ini terjadi dan seberapa besar dampak kerugiannya. Pada analisis frekuensi, kita mengkaji seberapa sering sih suatu kejadian risiko muncul dalam periode tertentu. Biasanya digunakan model statistik seperti distribusi Poisson untuk memperkirakan jumlah kejadian. Sementara itu, analisis distribusi berfokus pada besarnya kerugian setiap kali risiko terjadi. Untuk ini, sering digunakan distribusi seperti log normal atau Pareto. Dengan menggabungkan kedua analisis ini, organisasi bisa memahami pola risiko secara lebih mendalam dan membuat keputusan yang lebih tepat untuk mengelolanya. Oke, baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama aku Vila Wahidatul Firdaus dengan NPM akhir 086. Di sini aku akan menjelaskan tentang expected loss and Monte Carlo. Nah, yang pertama, expected loss atau L itu cara paling sederhana buat mengukur resiko dalam bentuk angka uang. Nah, rumusnya itu gampang banget, cuma kayak probabilitas kejadian dikali dengan dampaknya. Contohnya nih ya, kalau kemungkinan gagal bayar itu 2% dan kerugiannya itu 50 juta, berarti rata-rata kerugian itu sekitar 1 juta. Jadi intinya L itu bantu kita tahu cara kira-kira rugi berapa sih kalau resiko itu terjadi. Biasanya itu dipakai buat nentuin bunga pinjaman atau menyiapkan cadangan kerugian. Tapi ada kelemahannya juga, L ini tuh cuma rata-rata, jadi nggak menunjukkan risiko besar yang jarang terjadi. Nah, lanjut yang ke Monte Carlo. Ini tuh lebih canggih karena kita nggak cuma pakai satu angka, tapi kita simulasiin ribuan kemungkinan. Jadi nanti kita bisa tahu rata-rata hasil kemungkinan rugi dan rentang hasil yang mungkin terjadi. Intinya itu Monte Carlo itu bantu kita lebih gambaran risiko yang lebih lengkap, bukan cuma satu angka saja. Nah, yang selanjutnya itu ada klasifikasi dan pemetaan risiko. Tujuan utamanya itu supaya kita tahu dari banyak risiko yang ada, mana yang harus didahulukan. Nah, cara pakai itu ada
dua alat utama. Yang pertama itu ada risk register. Ini tuh kayak daftar semua risiko yang ada di perusahaan, lengkap sama penjelasannya. Nah, yang kedua itu ada health map risiko. Ini tuh berbentuk visual kayak tabel warna. Kayak merah itu risiko tinggi, kuning itu sedang, kalau hijau itu rendah gitu. Nah, dengan ini tuh kita bisa langsung lihat mana risiko yang paling berbahaya. Contohnya nih di rumah sakit, setelah dipetakan ternyata yang paling tinggi itu risiko keselamatan pasien. Nah, akhirnya manajemen itu fokus ke situ dahulu. Jadi intinya klasifikasi dan pemetaan risiko ini dibantu kita supaya nggak salah fokus dalam mengelola risiko. Baik, di sini saya akan jelaskan materi mengenai kategorisasi dan juga pemetaan risiko. Di mana kategorisasi risiko adalah proses mengelompokkan risiko berdasarkan sumber atau karakteristik yang sama agar lebih mudah untuk dianalisis dan juga dikelola. Di mana kategorisasi ini ada 4, yang utama yaitu yang strategis terkait tujuan dari visi misi perusahaan, kemudian risiko operasional yaitu terkait operasional sehari-hari perusahaan, keuangan, dan yang terakhir yaitu terkait kepatuhan terhadap aturan-aturan dan juga hukum yang ada dalam perusahaan. Kemudian terkait pemetaan risiko atau risk mapping, ini merupakan visualisasi hasil penilaian risiko menggunakan heat map, di mana heat map ini merupakan matriks yang menunjukkan probabilitas atau kemungkinan yang dapat terjadi dan juga dampak risiko yang ditimbulkan. Ada 4 heat map, yaitu hijau yang berarti rendah, warna kuning yang berarti sedang, orange berarti tinggi, dan merah berarti risiko yang ekstrim. Yang selanjutnya yaitu prioritas risiko berdasarkan tingkat signifikansi. Yang pertama yaitu di mana tingkat risiko ini terbagi menjadi 4, yaitu ekstrim yang berarti tidak dapat diatasi dan perlu tindakan segera. Kemudian ada tinggi, memerlukan perhatian manajemen senior, sedang dapat dikelola dengan pengendalian rutin, dan juga yang terakhir yaitu tingkat risiko rendah yang dapat dilakukan dengan cukup dipantau secara berkala. Kemudian ada beberapa faktor tambahan terkait keputusan terhadap tingkat risiko, yaitu risk velocity, yaitu seberapa cepat risiko ini akan berdampak pada perusahaan, risk interconnectivity, yaitu keterkaitan antara risiko satu dengan yang lain. Kemudian ada tingkat kepercayaan penilaian, di mana ini menunjukkan tingkat kepastian dalam menilai risiko.